Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, yaitu Haji Ani Solihah SPD dari Kabupaten Baritokuala, Kuala CGP Angkatan 3. Nah, di sini saya akan membawakan tugas 3.2A41 eksplorasi konsep pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Nah, di sini saya bersama ini saya akan membacakan tentang yang ada di LMS, yaitu apakah kita bisa menggunakan pendekatan pengembangan komunitas berbasis aset untuk mengelola sumber daya sekolah kita. Bisakah kita mengganti kata komunitas menjadi sekolah? Pendekatan pengembangan sekolah berbasis aset, mengapa? Nah, pendekatan pengembangan komunitas berbasis aset sangat bisa untuk mengelola sumber daya sekolah. Sekolah merupakan suatu komunitas yang terdiri dari pendidik. Tenaga pendidik murid membutuhkan unsur-unsur yang ada di sekolah merupakan aset yang dimiliki sekolah. Potensi atau aset kekuatan yang dimiliki sekolah dapat digali, dimanfaatkan, dan dikembangkan untuk kemajuan sekolah tersebut. Kekuatan aset potensi yang dimiliki sekolah dapat digunakan sebagai fondasi untuk merancang sebuah visi untuk meningkatkan kualitas sekolah. Kekuatan tersebut dimanfaatkan untuk melaksanakan aksi nyata dari visi yang telah dirancang sebelumnya. Potensi tersebut dimaknai sebagai penunjang hidup atau untuk menjaga keberlangsungan dan keberlanjutan kehidupan sekolah. Sangat jelas bahwa sekolah selalu terus berusaha untuk dapat memberdayakan kekuatan aset yang dimiliki dan membangun keterikatan antara aset tersebut supaya lebih berdaya guna. Sekolah memiliki kemandirian untuk menghadapi setiap tantangan yang mendara dengan memaksimalkan aset yang dimiliki untuk mengatasi tantangan tersebut. Pendekatan pengembangan komunitas berbasis aset dapat diganti dengan pendekatan pengembangan sekolah berbasis aset atau pendekatan pengembangan komunitas berbasis aset. Sekolah pun sudah tercakup di dalamnya. Lanjut yang kedua, yaitu apa contoh pengelolaan sumber daya sekolah kita dengan pendekatan pengembangan komunitas berbasis aset. Warga sekolah pasti memiliki keinginan untuk melihat dan merasakan perubahan yang terjadi dalam lingkungan, apalagi jika kondisi lingkungan sekolah tidak ideal, tidak sesuai dengan harapan. Perubahan akan terjadi secara maksimal jika dilakukan oleh seluruh unsur yang ada dalam sekolah, dan seluruh unsur yang ada di sekolah merupakan aset dimiliki. Setiap warga sekolah memiliki tanggung jawab yang sama untuk memajukan sekolah, menjaga hubungan harmonis, dan memajukan kesuksesan suatu program yang akan sedang dilakukan. Guru harus menjaga hubungan harmonis dengan guru lain, dengan kepala sekolah, dengan tenaga kependidikan, dengan seluruh stakeholder yang terlibat, terutama menjaga keharmonisan dengan murid-muridnya, dan begitu pula sebaliknya. Proses tersebut merupakan proses yang terjadi untuk menciptakan keharmonisan dan konditivitas lingkungan sekolah dengan memanfaatkan aset yang ada di sekolah. Ya, selanjutnya, yang ketiga, bagaimanakah selama ini kita mengelola sumber daya? Apakah sudah menggunakan pendekatan pengembangan komunitas berbasis aset? Dalam pengelolaan sumber daya yang dimiliki selama ini lebih cenderung dan lebih sering berfokus pada kekurangan, problematika, dan keinginan, sangat jarang melihat dari sisi kekuatan yang dimiliki. Dalam menghadapi masalah pun di sekolah lebih mengacu terhadap masalah utama untuk membayangkan bagaimana masa depan nantinya. Ketika menghadapi suatu problematika, pertanyaan yang muncul biasanya ada masalah apa? Pertanyaan yang mengarah terhadap pencarian kekurangan dan kesalahan. Pertanyaan selanjutnya yang muncul adalah, terus bagaimana cara penyelesaiannya? Pertanyaan yang menciptakan kondisi pasif dan hanya menerima tanpa berusaha terlebih dahulu menggerakkan segala kekuatan untuk menyelesaikannya dan memaksimalkan segala potensi yang dimiliki, yang menjadikan lingkungan aktif, responsif, sehingga harus ada usaha untuk mengubah paradigma yang berkembang di lingkungan. Tak kalah menghadapi problematika dengan mengubah pertanyaan awal, pertanyaan yang dapat membagikan kekuatan, mewujudkan potensi, dan memunculkan kreativitas seperti apa yang telah berhasil dilakukan dan bagaimana mengupayakan lebih banyak lagi hasil. Bahkan kita pun sering disibukkan dengan mencari bala bantuan dan mendukung ketika kita dihadapkan suatu kondisi yang tidak enak atau terpojok. Sangat jarang berusaha untuk mencoba menggali potensi dan kekuatan sendiri yang dimiliki untuk menghadapi kondisi yang tidak nyaman, berusaha mandiri untuk memaksimalkan kekuatan yang dimiliki untuk merubah keterpojokan dan ketidaknyamanan menjadi situasi yang
aman, damai, nyaman, dan kondusif. Jadi selama ini yang kita lakukan belum mengarah terhadap melakukan sebuah upaya untuk menggunakan pendekatan pengembangan komunitas berbasis aset. Selanjutnya, jika belum, bagaimana caranya kita mengelola dengan pendekatan pengembangan sekolah berbasis aset? Sebagai pembelajar sepanjang hayat dan pemimpin pembelajaran seyogyanya, pendidik harus belajar dan berupaya untuk menggunakan pendekatan sekolah berbasis aset. Begitupun seluruh elemen yang terdapat di sekolah harus melakukan pendekatan pengembangan sekolah berbasis aset untuk mengelola sumber daya yang dimiliki dengan cara fokus pada aset dan kekuatan, membayangkan masa depan, berpikir tentang kesuksesan yang telah diraih dan kekuatan untuk mencapai kesuksesan tersebut, mengkoordinasikan kompetensi dan sumber daya aset dan kekuatan, merancang sebuah rencana berdasarkan visi dan kekuatan, melaksanakan rencana aksi yang sudah diprogramkan. Dengan cara tersebut merupakan pendekatan yang dilakukan sekolah dengan berbasis aset untuk mengelola sumber daya yang tersedia di sekolah. Ya, cukup sekian, terima kasih, salam dan bahagia. Salam guru hebat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.